bahkan Lordnya didapatkan secara free untuk Onyx Prodigy. Waduh, itu tadi Spear of Destruction-nya ya. Agak ke kiri dikit bisa jadi bikin ketar-ketir loh itu. Nyaris ya. Nyaris saja. Namun Lurpi berhasil mundur. Owen belum ke spot pergerakannya. Oke, Taka masih ada untuk nge-split dulu kali ya. Masih ada timing, masih ada waktu. Cuman Taka sekarang udah harus dijagain. Karena Purify-nya lagi nggak ada. Jadi siapapun yang masuk itu bakal bahaya banget. Dan dari segi emblem, ternyata Fanny memang ngambil full damage ya dari physical attack dan juga physical penetration. Gak ngambil movement speed sama sekali. Ya karena dia punya steel cable, itu jelas banget. Ini memang template dari Fanny High and Dry. Jadi kalau kalian sering lihat Fanny High and Dry tapi masih ngambil movement speed, damage-nya akan terasa kurang. Sebenarnya untuk Moskov sendiri ya ada movement speed juga yang dia tambahkan loh. Tapi Rexlona belum yakin untuk bisa mengeluarkan Kara Rock Wave-nya. Namun Variety Dikejar. pergi lagi ke arah yang berbeda. Ada satu pergerakan dari Konsil yang udah langsung dikeluarkan. Dan itu tempat berada di depan dari Owen. Tapi untungnya Rexlona masih berhasil pergi loh. Dia nge-bait wall charge tadi bagus banget sih. Ini source yang besar ya. Kita tahu sekarang kombinasi grok, wall charge dan juga flicker. Yap. Itu kadang efek kagetnya, Buset! adu mekanik. Sama-sama hampir kehilangan keseluruhan dari XP. Tapi ternyata tadi Nail lebih beruntung lagi untuk bisa mendapatkan 1 poin kill tambahan. Di bagian bawah inner turret-nya pun berhasil dihancurkan. Kalau dari emblem sih, kalau kondisinya buy one kayak tadi. High and lebih dry ya untuk udah lah. high and dry, bener. Karena lagi buy one kayak begitu ya udahlah high and dry lah ya. 7% damage tambahan Virgi. Belum ada satu target pun yang akan dia tendang sejauh ini. Fajri di bagian atas. Attack speednya sepertinya udah mulai mumpuni untuk bisa memberikan damage terus-terusan. Rexlona membantu mengantarkan damage dan Owen tempelin dulu karena dinding akan semakin kuat lagi tubuhnya. Seperti biasa, untuk Lord yang pertama, memang rata-rata untuk ngambil outer turret dulu. Yap, outer dan inner turret. Nah sekarang kan inner turret, outernya udah habis semua, sisa base turret. Jadi ya memang untuk Lord pertama nggak bisa expect tinggi sih, belum ada nabraknya. Dan di bawah menit 12, turret base itu masih ada pasifnya. Bikin nge-push itu bakal susah. Jadi ya Onyx udah harus puas dengan ini. Paling nggak network dia dari Lord advantage dapatlah sekitar 4 ribuan. namun untuk sekarang di bagian bawah terlihat, wah kena lagi dan itu Variety langsung dihancurkan begitu saja. Bahkan kali ini Owen-nya mulai maju ke bagian depan. Belum lagi ada backup damage di bagian belakang. Luffy terus ngegebukin siapapun yang ada di depannya. Dan Taka masih dengan stack yang ada dalam tubuhnya dan kemungkinan besar sesaat lagi akan kehilangan dari stack tersebut. Dan yap, melambatlah sudah pergerakannya. Pilihan yang bagus sebenarnya dari Rexlona, dia dapetin sas. Ketahuan. Wow, ketahuan, tertangkap basah dan memang benar-benar kelar. Ini definisi dari terciduk sih Pak. Terciduk, ditutup waterboom-nya Pak. Ditutup langsung. Karena memang niatnya bagus kan untuk trapping. Dan pastinya Nail harusnya dari segi item dia nggak ada defense sih. Memang untuk Fanny sekarang template-nya adalah 3 item penetrasi bahkan ditambah dengan BOD. Itu yang paling sering terjadi. Yap, Nail gue pikir tadi dia Kena akan nih. langsung nabrakin tapi Wave Dragon-nya udah kena karena Nail sedikit lagi Petrisa dan Nail berhasil di shutdown. Dimana sekarang Lord udah mulai nongol, Variety punya Hunter Strike. Mereka masih bersama-sama, Taka berhasil untuk mendapatkan lagi Kara Stack-nya dan Virgi bisa jalan langsung dilumat. Dan benar saja ada 2 orang tadi langsung terbanting namun tidak follow up damage di bagian belakang. Tapi Fajrinya dengan attack speed yang udah mulai ada di dalam tubuhnya siap untuk memberikan damage tambahan. Tapi ternyata Takanya mulai maju ke bagian depan dengan satu Blazing Duet. Rexlonanya miss move pergerakannya dan Rexlona harus mundur kembali dikejar oleh Sas. Tidak, oh ternyata dikejar oleh Sas, digas habis-habisan. Efek Terrify-nya udah mulai berasa dan Owen akan pergi ke arah mana ini. Rexlona sedikit lagi Petrisa mencoba untuk masuk ke bagian belakang. Tapi masih ada pasif dan SP-nya akan balik sedikit. Tapi ternyata tidak. Rexlonanya mau pergi ke arah mana? Ada Owen dan juga Sas masih selamarkah dia? Tidak Pak. Gak bisa. Karena memang udah kelihatan sih ketika memang tadi dia coba untuk ngebalikin keadaan dengan Petrify-nya. Damage-nya nggak cukup karena masih ada Purify. Sas bisa mencari posisi. Di situ gue udah lihat oke, ini Kadita cuma buying time aja. Namun dari segi item, nah ini dia nih kita melihat dari Fanny-nya. 3 penetrasi dan plus BOD. Seperti yang tadi gue bilang jelas karena damage-nya tuh terasa banget. Karena gue ini sering main mid dan gue korban Fanny ini. 3 item ini tambah BOD. Gue merasakan apa yang dirasakan sama Variety tadi, dirasakan sama Moskov-nya Fajri. Makanya sekali datang steel cable sekali, masa kena Katrot. Langsung hilangnya seada-adanya ya Pak? Ya kurang-kurang dikit 1 kali steel cable lagi lah Pak. Itu udah lunas pasti. Cuman memang ini template item Fanny sekarang yang paling happening menurut gua. Bahkan dengan user Fanny yang normal lah, nggak usah yang sampai pro banget. Bermain dengan 2 steel cable, cutthroat itu dapetin 1. Nah untuk defensifnya gimana? Sebenarnya Antiquiras menjadi solusi.
nggak langsung tumbang lah, sisa-sisa dikit. Ya 2 kali steel cable tetap lunas juga. Jadi ya memang susah, harus di backup. Sementara untuk damage dari jungle lainnya sama 3 item penetrasi juga. Kalah 1 item dari jungle ya Pak. Oke, sekarang dengan bantuan Lord mereka siap untuk menabrak masuk ke dalam area pertahanan dari Alter Ego X. Lordnya akan menabrak di bagian atas. Akankah mereka mau masuk juga menuju ke area tengah dan juga di area bawah? Namun karena ada konsil langsung dikeluarkan, monsternya masih berada di area tersebut. Di bagian tengah juga udah berhasil langsung dihancurkan. Takanya masih memiliki stack yang cukup, tapi ternyata tidak. Karena pergerakannya dengan yang selambat itu agak sedikit sulit pula. Takanya masih berusaha untuk bisa melakukan stardom mistak. Tapi tiap base turret yang ada di tubuh dari Alter Ego X sudah hancur, sudah remuk, sudah rubuh. Oke, dan dari Onyx juga dia bermain dengan tenang. Gak buru-buru langsung nge-end. Dia tahu oke, kita cuma bisa dapetin base turret di sini. Gak masalah, kita reset lagi, kita mundur. Nile purple buff-nya habis. Jadi possible untuk perangnya itu kecil potensinya. Dan kalau misalkan memang mereka paksa, kejadian kambing itu sering banget terjadi di MDL loh Pak. Yep. Bahkan bukan hanya di MDL. Di scene manapun, 1 kali miss bisa strike. Wah, Nile-nya gak kedapetan lagi dan bener. Sakit banget loh Pak. Saya set Katrot hilang. Kalau dia pakai anti kura, sisa 1 steel cable lagi Pak, tetap tumbang. Karena itu 3 item awalnya itu loh yang bikin susah nafas jadinya. Lenyap langsung loh tadi, cepet banget. Ini dia menjadi sebuah metode pick off yang bisa dibilang gagal ya. Mungkin nantinya akan berharap dari jauh, tapi Virgi pun berada di dalam satu posisi yang agak sedikit sulit. Dan juga Blazing Blade mulai masuk ke bagian dalam dengan memberikan damage area yang begitu menyakitkan. Dan monsternya menjadi korban. Variety mau pergi ke arah mana, tapi Takanya dengan WON udah langsung diaktifkan. Masih diganggu oleh Variety dan hilanglah sudah best turretnya. Game pertama menjadi milik dari Onyx Prodigy. Untung ini global ban ya. Jadi Cloud dan juga Fanny udah nggak ada. Karena jujur, 2